Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya melihat ya, di Konoha itu rata-rata penonton YouTube itu adalah penonton yang sangat-sangat fanatik ya. Jadi artinya gini, kalau misalnya dia suka pada tema tertentu, dia tidak pernah mencoba tema yang lain ya. Misalnya ya, dia suka tentang agama, maka yang ditonton itu agama terus gitu, agama terus. Dia tidak sadar bahwa agama itu ada kaitannya dengan dunia sastra misalnya, ya. Kemudian ada kaitannya dengan psikologi misalnya, terus ada kaitannya dengan politik misalnya. Jadi semua ini kan punya kaitan masing-masing. Tidak bisa hanya misalnya kita mempelajari satu bagian tertentu ya, karena ini punya kaitan masing-masing. Saya melihat seperti itu ya di Konoha. Makanya ya, kalau misalnya saya bahas tentang agama itu biasanya lumayan rame ya. Tapi kalau saya bahas tentang topik yang lain, misalnya saya bahas tentang psikologi, bahas tentang politik, bahas tentang sosial yang lain, misalnya bahas tentang sastra gitu, nggak diminati, kurang diminati. Menurut saya ini semacam keresahan pribadi saya ya. Saya sangat resah gitu. Karena apa? Karena saya melihat penonton YouTube di Konoha itu rata-rata fanatik. Ya, jadi fanatik itu tidak hanya ke agama sebenarnya. Fanatik itu terhadap semua hal ya. Ada yang fanatik terhadap K-pop misalnya. Ada yang fanatik terhadap agama misalnya. Ada yang fanatik terhadap apa? Klub sepak bola misalnya. Ada yang fanatik terhadap apa? Terhadap game misalnya. Jadi di sini tidak ada merah salah ya. Makanya ini yang saya sebenarnya yang pengen saya curahkan ya terhadap warga Konoha, tapi mungkin ini akan susah diterima ya. Gini guys, mohon maaf ya sebesar-besarnya ya kalau misalnya ada orang yang fanatik ya terhadap apapun itu. Menurut saya itu orang yang fanatik itu adalah orang yang sangat-sangat bodoh menurut saya pribadi. Kenapa? Karena orang yang fanatik itu hanya melihat dari satu sudut pandang biasanya. Dia tidak pernah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh misalnya ya, kalau misalnya nih dia fanatik terhadap agamanya, terlalu fanatik berlebihan misalnya. Nah, maka kalau misalnya saya bahas tentang sesuatu hal gitu yang mengkritik agamanya, mereka akan nggak terima, ngamuk-ngamuk gitu. Sama seperti K-pop misalnya. Kalau misalnya saya bahas tentang K-pop ya, terus saya kritik ya idolanya, maka mereka akan ngamuk-ngamuk. Ya, mereka akan marah-marah. Kemudian klub sepak bola misalnya, kalau kita kritik ya, terus ada yang fanatik terhadap klub sepak bola tersebut, maka mereka akan marah-marah juga. Jadi ini semacam kefanatikan ya. Dan menurut saya ini tidak bagus ya. Dan arusnya sangat deras banget. Kalau di Konoha saya melihatnya seperti itu ya. Jadi biasanya ini akan terpecah ya. Ya, kubu A, kubu B ya. Kubu yang membenci, kubu yang mendukung ya. Biasanya akan terbelah dua. Padahal menurut saya pribadi, kalau kita terlalu fanatik pada sesuatu hal itu semacam kesalahan ya dalam berpikir menurut saya pribadi. Ini menurut saya itu semacam kebodohan gitu, atau mohon maaf ya, ketololan gitu kalau terlalu fanatik terhadap hal-hal tertentu. Sama seperti agama misalnya. Kenapa agama itu dari dulu sampai sekarang ya sangat susah berubah? Kalaupun berubah itu karena ada revolusi misalnya, makanya agama itu berubah. Tapi kalau dirubah melalui kritikan-kritikan, saya melihat sangat jarang ya berubahnya. Dan menurut saya ini sangat fatal sekali ya kalau misalnya ini dipertahankan terus ya. Kalau kita hanya pengen gitu menonton video yang sesuai dengan kita gitu. Kadang-kadang saya nonton video yang tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu, yang tidak sesuai dengan minat saya gitu. Karena di situ akan saya mendapat perspektif baru gitu. Ya, jadi jangan salah ya. Jadi channel-channel seperti channel-channel yang mohon maaf ya, pemuka-pemuka agama yang radikal sekalipun, saya tetap menonton videonya. Karena saya apa? Karena saya pengen ada perspektif baru gitu. Apa sih yang ada di pikiran mereka? Itu yang saya pengen, karena rasa penasaran itu sangat tinggi ya. Saya tuh punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Jadi ada banyak hal yang pengen saya bahas di channel ini, tapi biasanya peminatnya sepi. Ya, seperti tema-tema sastra misalnya. Saya tuh sangat
menyukai yang namanya tema-tema sastra, karena ada banyak hal yang pengen saya ceritakan di channel ini, tapi biasanya penonton channel ini akan skip videonya, skip ya, karena mereka pengennya sesuatu hal yang berbau agama ya. Kalau bicara tentang murtad mualaf, view-nya gede tuh biasanya. Jadi saya melihat ya, mohon maaf ya, baik agama mayoritas di Konoha, baik minoritas juga, baik agama lain juga, saya melihatnya di Konoha itu kita tuh selalu fanatik ya, rata-rata fanatik ya, nggak semuanya tapi ya. Kenapa konten-konten mualaf atau konten-konten murtad itu sangat diminati? Kenapa? Apa alasannya? Karena kita sebenarnya sangat-sangat suka yang namanya yang berbau fanatik, terutama fanatik terhadap agama kita ya. Jadi ini kan sangat berbahaya sekali ya, kalau misalnya ada yang mengkritik agama kita, karena kita terlalu fanatik, maka kita nggak terima ya agama kita itu dikritik, walaupun kritikannya jujur gitu, masuk akal. Kita nggak bakalan terima, kita akan mengatakan, kamu penistaan agama, kamu harus dilaporkan, dikit laporkan. Saya melihatnya seperti itu ya. Jadi kita sebagai konten kreator ya, saya akan memberikan sudut pandang sebagai konten kreator ya. Kita tuh nggak bisa lepas dari hal-hal seperti ini. Misalnya nih, ya penonton channel ini pengennya misalnya konten-konten murtad misalnya ya. Jadi kalau saya bikin konten tentang murtad ya, terus saya mengkritik agama tertentu, maka view-nya akan gede banget ya. Tapi kalau misalnya saya nggak bahas agama gitu ya, terus mengkritik agama yang lain misalnya selain daripada agama tertentu, maka view-nya sangat sedikit. Jadi menurut saya ini sangat-sangat dilema ya bagi kita konten kreator. Kita seperti seperti mengejar angin ya, seperti ini. Kenapa? Karena ya konten kreator juga kan sebenarnya kan pengen view-nya yang lumayan lah gitu, nggak usah gede-gede amat juga, lumayan gitu. Artinya kita pengen juga didengarkan ya kalau ngomong ya. Jadi di hati kecil para konten kreator itu sebenarnya pengen didengarkan kalau ngomong. Jadi kalau view-nya cuman sedikit ya, di bawah 1000 misalnya, padahal kita capek-capek bikin video, biasanya mereka akan malas ya, konten kreator akan malas bikin video yang genrenya beda gitu. Tapi ada satu konten kreator menurut saya itu yang berusaha melawan hal-hal seperti ini ya, dan dia suka bikin video random tapi view-nya saya melihat tetap yang bahas agama itu lebih gede ya, yaitu Guru Gembul ya. Guru Gembul kan subscribernya itu sekitar 1 jutaan, namun view-nya saya melihat lumayan ya, walaupun dia bahas berbagai topik gitu ya, dia bahas topiknya random, tetap lumayan view-nya ya, cuman nggak segede kalau bahas tentang agama ya. Makanya saya melihat di Konoha itu kita tuh masih sangat-sangat fanatik dalam beragama, berlebihan dalam beragama ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya saya perhatikan di Konoha itu channel-channel seperti channel-channel yang gede seperti AHA, Atta Halilintar ya, kemudian konten-konten seperti kontennya Ria Ricis ya, ada banyak tuh konten-konten yang ya konten-konten flexing dan lain sebagainya. Saya melihatnya ya, yang punya subscriber yang gede sekalipun seperti Atta Halilintar, view-nya cuma berapa? Sekarang ini saya melihat view-nya cuma ratusan ribu. Bayangkan, padahal subscribernya itu 30-an juta, 40-an juta. Ria Ricis kalau nggak salah 40-an juta ya. Atta Halilintar itu 30 jutaan. Bayangkan 30 jutaan subscriber, namun view-nya cuma ratusan ribu. Ya, jadi kita itu sebenarnya nggak usah ya subscribe itu banyak banget ya, yang penting view-nya ya. Jadi saya melihat ya, kontennya Atta Halilintar dengan Guru Gembul ya, channelnya maksudnya, nggak beda jauh tuh, walaupun Guru Gembul subscribernya cuma 1 jutaan ya, kalau dibandingkan dengan Atta Halilintar, kalau saya perhatikan ya, nggak jauh beda view-nya, bahkan lebih gede Guru Gembul. Jadi kadang-kadang saya melihat subscriber itu cuma angka ya, bukan nilai yang sebenarnya saya melihatnya. Makanya saya sebenarnya nggak terlalu mengejar yang namanya subscriber ya. Ya, saya lebih suka yang namanya retensi daripada subscriber ya. Saya lebih suka yang namanya retensi atau durasi daripada subscriber. Itu lebih penting ya.
Saya setuju dengan pendapat Guru Gembul ya. Guru Gembul juga mengatakan seperti itu ya. Dan Deddy Corbuzier juga pernah mengatakan seperti itu. Kalau Deddy Corbuzier lumayan ya, penontonnya lumayan, walaupun subscribernya itu nggak sebanding ya dengan penontonnya, tapi saya melihat ya agak lumayan ya, lumayan gede ya penonton daripada Deddy Corbuzier. Kemudian saya melihatnya ya, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kenapa channel-channel yang subscribernya gede itu seperti Atta Halilintar dan sebagainya ya, ada banyak itu ya yang subscribernya itu puluhan juta tapi penontonnya cuma ratusan ribu ya, atau ribuan, bahkan penontonnya puluhan orang. Saya sering melihat channel-channel seperti itu. Apa alasannya? Apa yang mempengaruhi? Kalau saya perhatikan ya, biasanya konten-konten seperti ini ya, atau channel-channel seperti ini bisa terjadi karena apa? Karena penontonnya itu, kalau zaman dulu ya, zaman YouTube baru-baru booming itu, jadi channel itu kan belum terlalu banyak kan. Sementara sekarang konten kreator itu berapa banyak? Ya, kurang lebih 17 juta konten kreator. Jadi saya melihatnya sekarang ini penonton itu yang disukai itu konten-konten yang eksklusif ya, atau yang fokus ya. Misalnya nih ya, kalau misalnya ada konten melukis ya melukis terus ya, misalnya ada konten tentang bola ya ngomongin bola terus ya, kalau misalnya konten agama ya ngomongin agama terus ya, kalau misalnya konten-konten tentang perang ya perang terus ya. Ya, saya melihat seperti itu, sudah semacam ya kebagi-bagi ya, agak melebar ya. Kalau zaman dulu kan tidak seperti itu ya, masih campur-campur, masih laku konten campur-campur. Jadi ini menurut saya itu sangat-sangat dilema ya. Saya sebagai konten kreator sangat dilematis ya, makanya saya curhat ya. Ini keresahan-keresahan saya pribadi. Saya tuh nggak pengen sebenarnya bahas tentang agama gitu. Kadang saya muak juga ya bahas tentang agama kalau berjujur. Cuman permintaan daripada channel ini ya, rekomendasi kita kan ada yang namanya data analisis ya. Jadi yang direkomendasikan ke kita itu adalah channel-channel tentang agama ya. Menurut saya ini sesuatu hal yang dilematis ya, dan saya pengen merubah ini ya. Saya pengen melebar bahas tentang politik ya, terus bahas tentang sastra, karena sastra itu kan sangat saya kuasai ya. Tapi kalau saya ngomongin sastra di channel ini nggak bakalan ditonton, view-nya sepi kayak kuburan guys. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal kalau boleh jujur ya, kitab suci itu kan bagian daripada sastra ya, kalau boleh jujur ya. Kalau di Eropa dan negara maju itu sastra itu sangat-sangat penting guys. Gini, di Harvard misalnya, jadi Mbak Stella Christie pernah mengatakan salah satu jurusan yang paling eksklusif ya, atau yang paling bergengsi di Harvard itu adalah jurusan sastra. Kenapa jurusan sastra? Karena orang sastra di sana menulis ya. Jadi orang-orang yang bisa menulis itu bukan orang sembarangan. Bayangkan coba, di Harvard sekalipun ya, jurusan yang paling susah dimasuki ya, kalau misalnya di Konoha itu jurusan kedokteran misalnya ya. Kalau di luar negeri itu di Eropa atau di Amerika misalnya, jurusan sastra sebenarnya yang paling susah. Karena apa? Karena sastra ini bisa merubah ya. Kata itu bisa merubah. Kitab suci itu kan kumpulan daripada kata. Bayangkan, kitab suci itu kan kumpulan dari beberapa kata. Jadi kata itu punya power yang sangat luar biasa ya. Dan ini yang kurang disadari oleh penonton subscriber channel ini ya. Menurut saya ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting ya kita pelajari. Kenapa menulis atau dunia sastra itu sangat penting? Karena tulisan itu bisa merubah, bisa merevolusi ya. Karena dunia sastra juga ngomongin tentang komunikasi juga kan, psikolog ya. Jadi tidak hanya melulu tentang dunia sastra, bahas tentang novel, puisi, pantun, sajak, enggak seperti itu ya. Waktu kita di kampus itu belajar tentang psikolog juga, culture, budaya, ya, antropologi dan sebagainya. Jadi akan banyak sebenarnya ya tema-tema yang akan saya sajikan di channel ini, tapi terhalang karena apa? Karena
penonton channel ini pengennya saya bahas tentang agama, ya, tentang mualaf-mualafan, kritik agama tertentu, ya, menyerang agama tertentu. Kadang saya pusing sendiri guys. Makanya saya curhat ya di channel ini. Ini spesialis ya, konten tentang curhat. Ya. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu konten mualaf, konten agama itu sangat disukai ya. Jadi selain musik, saya melihat ya konten agama itu sangat disukai di Konoha. Musik, agama, kemudian olahraga, kemudian yang terbawa itu film ya. Jadi antara keempat ini ya biasanya. Jadi konten-konten seperti politik juga sebenarnya banyak yang peminatnya, tapi nggak terlalu ya, karena warga Konoha itu nggak peduli dengan politik sebenarnya. Kurang melek politik warga Konoha itu. Karena apa? Karena warga Konoha berpikir ngapain sih ngomongin politik? Politik kan jorok, politik kan kotor dan lain sebagainya. Ya baru-baru ini mungkin ya channel-channel seperti channelnya Gubernur Jawa Barat yaitu KDM, itu kan sebenarnya konten politik ya tanpa kita sadari. Cuman dikemas dengan apa? Dengan kemasan yang baru gitu. Menurut saya itu ya konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah konten-konten politik ya. Itulah yang namanya politik. Cara berpolitik itu seperti itu sebenarnya. Cara berpolitik yang merakyat. Jadi kedepannya saya mungkin akan selang-seling atau mungkin campur ya konten tentang sastra ya. Saya akan menggali tentang dunia sastra, psikologi, kemudian tentang politik ya, kemudian tentang antropologi, sejarah ya, dan lain sebagainya. Saya akan perbanyak ya konten-konten seperti itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah dengerin curhat gua. Saya Ray Konoha. Salam rasional.